Tiga dulu dah. Nampak semua. Tadi protokol pakai pantun lah. Saya juga nak pakai pantun lah. Pakai pantun Jambi. Kita tinggalkan di Jambi tak? Seiring balang dengan rebah, berbahado di daun bulu. Seiring salam dengan sembah kami susun jari nan sepuluh. Nyambung. Indonesia terjun ke sawah, terjun kedua beranak. Ampun dosa kepada Allah, mohon maaf kepada nan banyak. Tiga pantun seiring, lapun melapun ke Muaro Jambi, kerap-kerap ke Angso Duo. Ampun kepada yang tua, maaf kepada yang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Amin. Yang paling besar jawabnya tuh banyak utangnya. Tahu Pak. Daun salam, daun seledri ditambah daun pelepah. Yang jawab salam saya doakan murah rezeki. Amin. Hidupnya berkah. Rezekinya melimpah. Bisa pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah. Baliknya bisa membeli mobil mewah. Bisa membangun rumah yang megah. Akhirnya bapak ibu mati. Husnul khotimah. Aduh sambungannya. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad, berarti bukan Muhammad Syafi'i ya, Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Terakhirnya innalil Ba'inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati, Bapak pimpinan atau ketua kamus. Saya tadi mikir, dia apa namanya? Los. Aduh kamus, kata saya kamus bahasa Inggris atau kamus bahasa Indonesia. Kamus apa tadi? Keluarga Muslim Simalungun. Survei membuktikan kalau orang Medan tuh awalnya pakai si semua. Simalungun, Sinaga, Sitompul, Hombing, Simanjuta, Simarmata, ada pula si butar. Pakai si semua, masya Allah. Oh terima kasih. Ini puisi. Saya baru denger ini Simalungun. Kalau saya sering isi itu Nasution. Dari Tapanuli Selatan. Harohak. Itu bakso Medan, bakso Jawa harohak. Karena kalau orang Jawa tuh pakai o, Pak. Ora opo-opo. Iya kan orang Jawa, Pak ya. Saya ini kira orang apa, Pak? Kok tahu? Dari mana tahunya? Itu murid saya, Pak. Makanya salawatnya bagus. Siapa imamnya? Imam Syafi'i. Orang Medan tuh
belum terkenal, saya sudah terkenal seluruh dunia. Saya 9 tahun hafal Al-Quran 30 juz. 10 tahun hafal 40.000 hadis. 12 tahun saya sudah bisa mengarang buku. 16 tahun buku saya, mazhab saya sudah beredar di seluruh dunia. Indonesia rata-rata pakai saya. Ini kalau sholat subuh pakai doa kunut. Siapa yang buat? Saya. Sambil kenalan hitung-hitung. Gak kenal mako, gak sayang mako, gak cinta mako, dunia terasa hampa. Karena kita hadir, karena kita rasa cinta, rasa saling menumbuhkan kasih sayang, gotong royong. Kalau bahasa Inggrisnya, sopo sing gotong royong iku hidupe makmur tentrem raharjo, tutwuri handayani, ngentut neng buri bahayani. Nggih. Ngerti apa ora ini? Nggih, Pak. Ini bahasa Inggris, Pak. Itu semboyannya gotong royong. Ada dalilnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bergotong royonglah kamu dalam berbuat kebaikan, tapi jangan bergotong royong dalam berbuat kemaksiatan. Pak Dahlan Purba, ini anggota yasinan kami. Beliau ini Pak, ibunya juga bermasyarakat di sini Pak, subhanallah. Itu mungkin ngikut Pak penasehat. Kalau yasinan kadang datang banyak tidaknya. Berarti ikut penasehat kayaknya. Aduh, itu juga wakilnya tadi. Tapi beliau kalau ada di tempat, insya Allah beliau hadir. Kalau ada di tempat, karena beliau ini orang penting, pejabatnya direktur, masya Allah. Ya, padahal itu direktur, punya PT, nama PT-nya Angin Ribut. Itu Pak Dahlan Purba, alhamdulillah. Ibunya juga ikut pengajian majelis taklim Masjid Mujahidin. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan yang sama-sama hormati Bapak penasehat. Aku udah biar namanya Pak, saya lupa jadi. Opung Ayas. Opung itu apa arti opung? Kakek. Mbah. Oh, Mbah. Tapi kemarin ada Pak berita, saya dengar Pak. Ini entah ya tidak mungkin bisa jadi. Ada orang melahirkan Pak. Masya Allah Pak, ketika lahir tulangnya ndak ada Pak waktu itu Pak. Ndak ada tulangnya. Di Medan banyak Pak. Oh di Medan banyak ya. Iya karena waktu itu tulangnya udah datang ke situ Pak waktu lahir. Tulang itu apa Pak? Paman. Paman. Nah, tulangnya udah ada Pak. Pak penasihat di mana tinggal Pak? Simpang Rimbo. Bukan tinggalnya di Simpang Rimbo, subhanallah. Semakin jauh perjalanan, semakin besar pahala. Dalam sebuah hadis, ketika seorang melangkah untuk bersilaturahim, maka malaikat akan menghitung langkahnya. Tadi Bapak kesini jalan kaki mau naik mobil. Kalau naik mobil di mana malaikat ngitungnya? Di balik putaran ban. 1, 2 dicatat malaikat. Bersyukur kita bisa hadir. Salah satu tempat jalan kita ke surga selain masjid adalah pergi ke tempat silaturahim. Ada 3 golongan, saya tidak usah lama-lama, yang penting selesai sudah. Ada 3 golongan yang Allah percepat masuk surga. Langsung masuk surga tanpa dihitung amalnya. Nan pertama, orang yang memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Kadang kita memberi seseorang ada udang di balik rempeynya. Saya nyalon anggota dewan, amplop isinya.
Pak, ini Pak dari saya Pak. Apakah dia ikhlas ngasih Pak? Minta dipilih. Saya ndak kayak gitu Pak. Alhamdulillah saya ndak jadi. Sekarang ada apa namanya Pak? Plus jalan mulus. Betul enggak Pak? Ini mohon maaf, ini ada yang anggota dewan dulu. Bapak anggota dewan Pak? Oh bukan. Calon ya. Betul. Ada nih Mas Weweh, nama cewek nama aslinya siapa nih? Poniman ya. Ini kawan saya kecil main bola kaki Pak, kakinya keras tuh Pak. Ini setahu saya orang Jawa nih Pak. Orang Jawa dah Pak. Cocok nih Pak. Dapat orang Medan, mana istrinya? Kakek siapa tahu kenal di jalan, mana istrinya? Nah itu kawan saya dulu di Tanjung Lumut. Tuh, sekarang jadi marga Medan, tapi bukan marga Satwa. Sampai di mana tadi Pak? Kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, Masya Allah. Kadang-kala kita memberi kepada seorang, ada udang di balik rempeyek, ada maksud dan tujuannya. Mari kita sekarang kalau kita memberi harus ikhlas. Yang kedua, minta maaf kepada orang yang tidak pernah memaafkan kepada kita. Masya Allah, berat. Kita minta maaf, kita memaafkan kepada orang yang betul-betul marah dengan kita, benci dengan kita. Kita minta maaf dengan dia tidak mau memaafkannya. Berat rasanya Pak. Kadang-kala kita minta maaf dengan orang, saya mau memaafkannya. Saya tidak ada salah, dia itu yang salah. Saatnya dia lu datang ke rumah saya, nyembah saya, baru saya maafkan. Betul tidak Bu? Kalau ibu-ibu ini tidak kayaknya. Berat. Makanya dalam Al-Quran tadi sambungannya, bukan sambungan. Kalau ayat ini tadi surat Al-Imran ayat 102 yang dibaca oleh Qori'ah tadi. Bapak Ibu mau tidak dengar suara saya? Dengar ya Pak. Ini agak serak Pak. Kalau enggak bagus suara saya sebenarnya. Karena agak serak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong direkam. Live ini Pak. Live. Oh live ya. Nanti tolong kirim ya. Kapan ngajinya? Minum dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya? Bagus. Itu yang bisa. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim. Umat Nabi Muhammad yang selamat adalah wal afina anin nas. Orang yang mau memaafkan kepada orang yang sudah pernah menyakiti hati kita. Itu berat. Apalagi sakitnya pun di sini. Ini sampai jam berapa ini? Sampai sore Pak. Sampai sore. Ibu sanggup sampai sore? Ibu sanggup sampai sore, saya sanggup sampai malam. Sing penting apa nih Pak? Istiqomah tadi, ikhlas. Jangan merutuk. Ibu datang ke sini harus ikhlas. Kalau merutuk percuma. Merutuk tahu Pak Ida? Ini merutuk di bahasa Inggris masalahnya. Merutuk tahu apa Pak Haji? Ngedumal. Ini juga sesepuh kita Pak. Ini Pak Haji Wondo, imam masjid, dulu ketua masjid karena beliau ya sudah lama menjabat, tapi beliau tetap menjadi penasehat kami sesepuh sini. Ini rumahnya nih Pak Haji Saiful. Kalau dia nih nyalon, insya Allah
kalau ndak kasih duit ndak terpilih. Ini Pak Haji Janimin, ini Pak Haji Muslimin, pakai min semua orang Jawa tuh Pak. Dia pakai min, poni min, legi min. Ya dak yo. Ada yang pakai o, ya dak yo. Ini tanya poniman, pakai man juga. Poniman, wakijan, kan gitu. Kalau ponijan itu lain Pak. Ketika lahir ketimpo wajan. Kalau kita serius ngantuk kayaknya Pak. Saya tadi sebenarnya wawancara Pak. Ini saya mungkin tidak dapat, saya yakin. Kalau peci ini saya ceramah pakai ini, buat tambah ngetop orang Medan. Karena saya imam besar tadi Pak, seluruh dunia kenal dengan saya. Cuma saya sekarang tidak ada dapat SK ini. Kenapa? Istri saya bukan orang Medan. Tidak ya? Kalau istri saya orang Medan pasti saya dapat. Apa namanya nih Pak? Gotong. Apa? Gotong. 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 Gotong royong. Oh gotong. Apa maksud arti gotong? Tak pernah saya tanya dulu. Gotong apa tuh? Gotong tuh saling membantu lah ya. Oh gitu. Kalau kami lain pulau nih Pak, orang Jambi. Tengkuluk namanya apa? Apa? Tengkuluk. Tengkuluk. Ini apa namanya Bu? Bulang. Apa? Bulang. Pakai NG. Bukan bulan. Kalau bulan hebatnya nih Bu, nih bisa palanya nih ada bulan. Biar tahu Pak. Iya, apa tadi ini? Gotong. Ini bulan. Apa? Bulan. Holos. Hulos. Hio. Ajari saya punya untuk pengajian ya. Hio. Catatkan. Sinalungun hio. Pak Haji apa lah tadi? Apa lah tadi Pak? Ulang jadi. Ini apa namanya? Nggak apa. Sambil kenalan, karena Indonesia nih Pak, Masya Allah, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Survei membuktikan seluruh dunia ini yang paling termasuk besar sukunya adalah Indonesia. Sumatera, orang Medan saja banyak sukunya. Tapi di antara orang di Indonesia, suku-suku yang paling terkaya adalah suku Jawa. Kenapa? Punya emas. Mas Ponijo. Paling kaya Pak. Sekarang harga emas mahal. Hampir 7 juta. Berapa? Woi 8 juta tuh baru saja dipakai dibeli tuh. Itu istri Pak Haji Wondo tuh Pak itu. Gelangnya kanan kiri. Itu termasuk di kaki ada tuh ya. Ya, alhamdulillah. Paling sukunya paling banyak. Itu Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu manusia di dunia ini. Ada laki-laki, ada perempuan. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tapi digunakan bukan untuk saling wah hebat suku aku hebat. Orang Jawa paling hebat. Kenapa? Presiden orang Jawa, menteri orang Jawa, tukang sapu orang Jawa hebat, orang Jawa. Orang kaya ngono, orang Medan juga hebat, pejabat Jambi orang Medan semua, dosen yaian orang Medan semua, banyak juga orang Medan. Betul tak Pak? Bukan itu maksudnya, bukan saling mengejek, saling wah tidak. Tapi apa? Saling melengkapi kekurangan dan saling kenal mengenal. Makanya ada perkawinan antar suku. Keluarga saya ada yang dapat orang Medan, ada yang dapat orang Al-Bugisi, Al-Padangi. Tadi yang ketemu dengan saya nih, kawan ambonya di Padangnya. Beda. Udahnya boh, mangginya udah. Beda udah. Di mana? Di Padangnya. Di Bukit Tingginya, Ambo di Kota Baru, Padang Panjangnya. Ambonya di Sinan tuh 3 tahunnya. Bersekolah di MAPK Kota Baru, Padang Panjang. Di Atehnya Sungai Danau Indah. Diapi oleh 2 gunung, Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. Ngarati idaknya, tambuh cie. Orang Padang tuh pandainya berdagang. Kalau jo lombanya jo orang Padangnya kalah dakannya menang. Ngapa?
Setiap simpangnya berarti cocok nih menggale yang bukan. Kapan sampai sejauh finishnya. Setiapnya ada perhentian setiapnya keloknya pasti nanti carinya. Wah ini cocok untuk berdagang amponya. Abo nak jual si kokoh apa? Jual sate. Orang Medan juga pasal dia apa dicari nak cocok ambonya. Wah nak mampu nak buatlah tampar uban. Jadi yang paling hebat orang Medan Pak menguasai angin. Di dunia ini yang menguasai angin itu orang Medan. Ada orang lain kontrak Pak Haji. Dari yang kecil sampai yang besar jalan baru orang Medan semua Pak. Survei buktikan. Bukan saya nih ngomong tapi survei buktikan kenyataannya. Tapi kalau di kebun-kebun tuh pasti mas-mas tuh. Tidak mas. Ada Mas Poniren, ada Mas Wardi, lagi Ramban. Itulah Indonesia tuh kayanya Pak. Betul-betul kaya Indonesia ini. Masya Allah. Makanya pada pagi hari ini dikumpulkan kita di sini atas izin Allah untuk kita saling bersatu. Walaupun kita berbeda pencarian mungkin. Ada yang jadi pegawai, pedagang, buruh, tapi kita disama di mata. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat warna kulit. Orang Jawa kaya ini agak hitam, tapi kata orang sini hitam manis. Kalau bapak minum kopi teh terasa pahit, pandang saya Pak, insya Allah jadi manis. Betul tak Bu? Ibaratkan kayak gitu kita saling melengkapi. Betul tak Pak? Itulah. Maka melalui inilah ajang gotong royong demi mencapai tujuan mulia. Sehebat manusia apa? Kalau kita tidak bersatu tidak akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Contohnya jari-jari. Ini contoh Pak. Ini contoh. Contoh. Haus Pak ya? Wah ada minuman sini ya. Ini contoh. Saya sambil duduk Pak Haji ya. Ini contoh Pak. Contoh. Jari-jari kita 5. Jari-jari kita 5 ini bisa memegang, bisa bekerja kalau kompak 5. Contoh saya nak minum nih Pak. Bisa tak saya minum dengan telunjuk ini tumpah. Kalau ingin saya minum kompak ke-5-5-nya, walaupun megangnya sedikit-sedikit contoh. Ini contoh Pak. Pegang ke-5-5-nya. Contoh Pak. Bismillah. Ini apa tadi? Contoh. Ibahamun namanya. Ini nih jempol. Pertanda adalah al-umarok. Pemimpin ini Pak. Kalau pemimpinnya mantap, rakyatnya ikut senang. Pemimpin ini Pak. Aduh dah ngomong pemimpin. Jokowi ini gini. Marah dia Pak. Nah Jokowi top. SCTV ngetop. Nah tuh. Pak Ketua kita ngetop parkotop. Ini top. Ini apa nih? Ini penunjuk. Ini apa nih? Para agniya, orang kaya. Kalau Pak Haji main tunjuk, tolong di sini nanti akan kita bangun PLN, akan kita bangun Puskesmas. Ini kaki akan dicor. Kalau Pak Haji yang nunjuk besok jadi dicor Pak jalan ini. Tapi kalau saya nak nunjuk, akan bakal jadi. Main tunjuk orang kaya, agniya. Ini apa nih? Ulama. Ulama itu jari-jarinya di tengah. Namanya ulama tidak boleh pilih kasih. Paling tinggi Pak. Coba angkat tangan semua. Yang tengah nih paling tinggi atau paling pendek? Tinggi. Kalau pendek berarti itu tidak ada sempurna tangannya. Maaf. Paling tinggi derajatnya di tengah. Paling tinggi ulama. Lebih tinggi daripada presiden. Letaknya di tengah. Tidak boleh pilih kasih. Yang halal harus halal. Yang haram harus haram. Jangan halal haram. Karena kayaknya rusak Tahu Pak kayaknya rusak Tahu Pak. Apa itu? Di sini lah rusaknya. Itu dia lah hebat. Baru ketemu dengan Pak Ustadz langsung bisa ngomong Jawa. Apalagi kalau pesantren ngundang saya Pak. Masya Allah bisa ngomong Jawa Pak. Bisa bahasa Arab. Ini apa nih? Ini ada mengatakan syuban atau anisa. Jari manis lidah pemuda dan wanita. Tidaklah bahagia hidup Pak.
tidaklah merasa sempurna hidup kita ini tanpa wanita. Betul tak Pak ya? Wah cocok betul. Makanya saking gak sempurna kadang laki-laki itu mau nambah supaya sempurna. Besar pahalanya Bu kalau ibu mengikhlaskan suami kawin lagi. Besar pahalanya, jamin Allah surga Pak. Cuma memang nak masuk surga tuh berat Pak Haji. Berat mengikhlaskan suami kawin. Woi berat Pak. Betul tak Bu? Coba ibu-ibu saya survei. Kira-kira siapa yang ikhlas suaminya kawin lagi? Silahkan ngomong saya. Tak ada. Ini agak sulit masuk surga. Oh jalan lain dong. Masih banyak jalan ke surga. Bukan satu jalan ke Roma. Masya Allah. Ini An-nisa'u imadul bilad. Fa'idha sholahatin nisa' sholahatil bilad. Fa'idha fasadatin nisa' fasadatil bilad. Wanita adalah tiang negara. Apabila hancur wanita, hancur negara. Baik wanita, baik negara. Apa tadi? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Lagu siapa tuh Bu? Lagu Roma Irama. Ini barusan berselisih nih Pak dengan Uli siapa tuh? Penceramah muda tuh yang cantik. Apa? Umi Laila. Terus lagi apa dengan Roma Irama. Kenapa Umi Laila nyindir? Nyindir anaknya. Nah baca, ini baca berita apa tidak nih? Ini punya HP apa tidak nih? Iya dah, tapi kabar-kabarnya sekarang sudah damai Pak. Damai ya Pak. Coba ketua, Pak Wakil tadi. Ada pernah ini kecil. Al-masak wal fuqara wal masakin. Ini orang miskin Pak. Orang miskin jangan dihina, jangan dizolimi. Sekali berdoa 7 pintu langit Allah bukakan. Doa-doa orang miskin inilah yang makbul di hadapan Allah. Ada 5 doa yang tidak bakal tertolak oleh Allah. Antaranya adalah doa orang-orang yang miskin, orang fakir, orang yang teraniaya. Kalau dia berdoa kepada Allah 7 pintu langit tidak akan tertutup. Hati-hati, jangan dihina, jangan dikasari, apalagi kita sia-siakan orang miskin, orang yang tidak mampu. Karena doanya sangat makbul di hadapan Allah. Minimal tenaganya. Coba kalau di Jambi ini orang kaya semua Pak, mau yang jadi tukang sapu? Kotor Jambi. Nah aku mau seperti itu. Makanya wa ta'awanu tadi. Mungkin pekerjaannya ini, penghasilannya ini, statusnya ini. Kita hilangkan penghasilan, kita hilangkan status. Karena manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali apa yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk kita, raut muka kita, apakah kita mempunyai hidung yang mancung kayak Pinocchio, mempunyai bibir yang merah bak buah delima, halisnya hitam bak pantat kuali, bodinya alamak kayak gitar Spanyol. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Tapi apa? Kulub, apa di kulub Pak? Hati. Makanya betul kata Pak penasehat tadi yang mewakili, ikhlas. Urusan ikhlas itu bukan siapa, hati berhubungannya Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, apabila kita beramal, kita berbuat tanpa diiringi dengan hati yang ikhlas, percuma di hadapan Allah. Betul tak? Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung niat. An-niyatu maqamuhu fil qalbi. Niat itu letaknya dalam hati. Makanya ketika kita sholat, usolli fardul maghribi atau lainnya, itu namanya lafaz, itu namanya ucapan. Mana niatnya? Ketika kita lepas baca lafaz, pasang niat sayurnya. Sholat maghrib 3 rakaat. Boleh sebelum takbir atau boleh ketika kita serempak dengan Allah Akbar, pasang niat dalam hati.
Jadi Allah tidak melihat kita luarnya, tapi dalam kita. Makanya ada pepatah mengatakan, dalamnya laut bisa diselami, tingginya gunung bisa didaki, luasnya samudra bisa diseberangi, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Makanya tadi yuk, orang yang paling besar pahalanya, yang Allah percepat masuk surga, orang yang mau memaafkan, padahal orang itu tidak pernah minta maaf dan tidak mau memaafkan kita. Berat ini, beratnya. Betul tak? Betul tak? Nah, yang ketiga, ini sampai jam berapa? Sampai setengah 12, Pak. Yang ketiga, orang yang mau bersilaturahim, itu bahasa Arab, bahasa Indonesia bersilaturahmi, kepada orang yang tidak mau bersilaturahim dengan kita, memutuskan hubungan silaturahim dengan kita, ini berat, Pak. Tidak pernah elok dengan kita, tetangga bersebelahan, tapi tidak berteguran, dianggap dunia ini milik dia dewe, yang lain ngontrak. Berat. Kita bersilaturahim kepada orang yang tidak pernah bersilaturahim dengan kita. Makanya melalui persatuan ini kita salah satu tujuannya dua. Pertama, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah apa tadi? Diisi dengan baca Al-Quran, umul Quran. Kemudian ada tausiah, ada doa, mungkin baca tahlil, baca yasin biasanya Pak ya. Kita kirimkan arwah, Masya Allah. Itu hablum minallah, mengingatkan, yuk kita sholat sebelum minggat dari dunia maksudnya. Sholatlah kamu sebelum disolati. Datanglah kamu ke masjid sebelum kamu nanti diantar ke masjid. Kalau sudah diantar ke masjid, Bu, itu sholatnya bukan di belakang imam, tapi di depan imam. Niatnya lah beda. Kalau di belakang imam, usolli fardhul maghribi makmuman. Tapi kalau di depan imam, apa Pak niatnya? Usolli ala hadzal mayyit. Betul tak? Kita saling mengingatkan, itu namanya hablum minallah. Dari gotong royong masalah persatuan ibaratnya seperti agama Islam ini sebenarnya rukunnya Islam itu 5. Diibaratkan sebuah rumah, ini sedikit lah. Sebuah rumah, pertama rukun Islam yang paling pokok adalah akidah. Alhamdulillah kita semua ini dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah Allah, nikmat beragama Islam. Boleh semua agama mengaku benar, boleh semua agama mengaku sempurna, tapi yang kita cari bukan baiknya, bukan sempurnanya, tapi apa yang dicari. Allah menyampaikan surat yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Apa tadi Bu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Masyaallah. Sesungguhnya telah sempurna agama untukmu wahai Muhammad. Berarti agama Islam itu sempurna. Tapi diakhiri apa? Wa raditu, dan saya ridhoi agama Islam menjadi agama. Berarti yang kita cari hidup ini bukan sempurna, bukan benar, tapi yang diridhoi. Kita masuk surga salah satunya bukan ibadah kita Pak, tapi carinya ridho. Dua yang kita cari kalau istri, 3 yang dicari. Pertama ridho Allah, yang kedua ridho orang tua, dan yang ketiga adalah ridhonya suami. Ibu tidak akan masuk surga walaupun sholatnya hebat, puasa saben dino, rezeki apa, haji berkali-kali, poso pokoknya pernah tinggal. Tapi kalau melawan bangkang dengan suami, jangankan masuk surga, cium kagak ida. Surganya istri di bawah telapak kaki suami. Walaupun sadonya produksinya karajonya menggale, suaminya pai ke mana? Ke pasarnya menggalenya, istrinya itu menggale jualnya. Nyopai jam sampai subuh, pulangnya jam 5 petang. Nyo sama-sama karajo. Nyo dah ada lagi nyo hormat abang, saya dah ada kita nih sama bang. Abang kita cari duit, ambonya cari duit, dah ada ya sekarang hormat. Salah. Walaupun kita status wanita, mau pejabat, mau apapun, tapi titelnya tetap di bawah suami dalam kita berumah tangga.
surganya istri di bawah telapak kaki suami. Artinya apa? Carilah ridho seorang suami. Seorang istri dia atiullah, ibadahnya mantap. Sunnah Nabi dikerjakan ketika melafat. Suaminya itu senang, Masya Allah. Jaminan lapan itu surga. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak nasihat di mana nih? Lampu 11:30 dah ya. Nah kalau memang belum puas nanti bisa ngundang saya lagi Pak yo. Tidak ada masalah. Saya bisa datang dewe Pak, tidak usah diantar. Yang penting kalau bawa mobil ya ingatlah. Ingat jemputannya maksudnya. Kalau tidak ada jemputan saya nanti ke Simpang Rimbo Pak, macet. Nah itu intermezzo Pak yo. Tidak masalah, tidak usah dipikirkan Pak, tidak usah dipikirkan. Ya itu ya Pak. Dalam Purbayo ini perkenalan awal, mudah-mudahan nanti satu rahim kita bersambung. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Semoga acara yang digelar oleh Kamus, nah, semoga membawa ridho, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan acara kita di satu rahim Allah panjangkan umur kita, umur yang barokah. Allah berikan nikmat sehat wal afiat untuk ibadah. Semoga keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Kita semua dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kesimpulannya tadi 3 Pak. Kalau ingin selamat cepat masuk surga, tidak terhalang oleh apapun, ya tetap sholat Pak. Kayak cuma itu beda sholat sami mawon. Apa yang 3 tadi? Pertama, siapa yang ingat? Siapa yang bisa nyimpulkan ke depan? Nanti saya kasih ini fruity. Apa yang 3 tadi? Siapa yang bisa? Pertama apa tadi? Lupa kan? Nah inilah. Ada 3 tadi. Pertama, minta maaf tadi. Pertama apa tadi? Saya berlupa. Bukan ikhlas. Minta maaf kepada orang yang tidak mau memaafkan kepada kita. Yang kedua, bukan itu yang kedua. Yang pertama, memberi kepada orang lain, kepada orang yang tidak pernah mengasih, memberi kepada kita. Kadang maaf ngomong kita mau ngasih, kalau ada utang di balik rempeyek. Yang kedua minta maaf kepada orang yang tidak pernah mau memaafkan kita. Dan yang ketiga apa tadi? Bersilaturahim kepada orang yang tidak pernah mau bersilaturahim kita kepada kita, benci dengan kita, memutuskan hubungan silaturahim kita. Kita berusaha memperbaikinya, kita berusaha baik dengan dia, berusaha untuk bersilaturahim dengan ini pesan 3, insya Allah akan dimuliakan, dipercepat. Ini hadis Sahih Bukhari ini, tadi bukalah Sahih Bukhari ini. Ya, Bukhari itu Sahih artinya. Mungkin saja dapat saya sampaikan sekali lagi, lebih kurangnya pas setengah 12. Nah, ikan sepat, ikan gabus hidupnya di air tawar, lebih cepat, lebih bagus karena perut terasa. Setuju Bu? Ada tak makannya kayak lapar-lapar dekat makanan? Bisa dibungkus dah? Boleh Pak. Aman ya? Oh tidak, itu ada udang di bareng peyek. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian. Burung merpati terbang tinggi sehingga sebentar di atas pagar. Harinya sudah tinggi, perut sudah terasa. Sampai disinilah tunjuk ajar atau nasihat atau mau'izatul hasan atau ceramah ya Bu ya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita ketemu. Kalau ada jarum yang patah, dan berarti kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio untuk melanjutkan acara yang berikutnya. Teng teng teng. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Jadi pembawa acara pun tidak tahu dari tadi Bapak Ibu. Ya tak, Imam Syafi'i rupanya yang bawa Ustadz nih, astagfirullah. Kita tidak tahu dari tadi, melangap longo. Imam Syafi'i langsung yang turun gunung. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tadi kalau Pak Ustadz tadi ada 3 poin lah yang dicatat. Nanta kenapa nih pembawa acara 5 Pak Ustadz yang dicatat nih? Yang pertama tadi kan sudah jelas kita memberi kepada
yang tidak mampu, ya dah. Nah, yang kedua tadi saling bermaaf-maafan, betul Pak Ustadz ya? Saling bermaaf-maafan, sesuailah dengan tema halal bihalal kita nih. Nah, yang ketiga tadi itu kan apa Pak Ustadz yang ketiga tadi? Lalu pula lagi nih nah. Yang pertama, ulang pula lagi dari awal nih yo. Yang pertama tadi saling memberi untuk yang tidak mampu. Yang kedua saling bermaaf-maafan. Yang ketiga saling menjaga tali silaturahim. Itu tadi kan. Ini ada yang keempat. Ini dah ada nih di hadis riwayat Bukhari pun dah ada. Iya pembawa acara pun baru tahu nih Pak Ustadz. Jadi ini ilmu baru untuk kita semua. Ponijan itu dia lahir karena ketimpa wajan. Nah itu kita udah tahu tuh ilmu baru nih dari situ. Yang kelima ini jalan masuk surga. Itu tadi tuh tawaran sebenarnya dari Pak Ustadz, ibu-ibu nih. Barangkali ada suaminya kan yang mau menambah, kemudian menjadi ladang pahala ya Pak Ustadz ya. Nah, cuman takutnya Pak Ustadz balik dari halal bihalal nih lah becekcok pula di rumah nih lah gawat gitu. Ya jadi itu tadi terima kasih kepada Pak Ustadz Muhammad Syafi'i yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Cuman nih Iko Pak Ustadz nih para cie lalu ayam kampuang. Pak Ustadz kita pun bisa juga bahasa Padang tadi ada kejut nian Imam Syafi'i bisa kayak gitu kan. Pak Ustadz ini untuk keberkahan juga bagi acara kita. Ada baiknya kita membacakan doa secara bersama-sama, mungkin dipimpin langsung oleh Pak Ustadz, oleh Pak Haji, kepada Pak Haji. Kami keluarga Muslim Simalungun Jambi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Berhubung karena masih azan, jadi kita istirahat.